Pemirsa, Anda kembali di Newsline. Kita akan masuk ke informasi mengenai Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung memberikan bantuan sumur bor dan sembako gratis kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Bantuan ini merupakan rangkaian memperingati Hari Bayangkara ke-79. Informasi selengkapnya tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung kembali membagikan sembako gratis kepada masyarakat di Kota Pangkal Pinang. Pembagian sembako gratis bagi masyarakat ini usai peresmian sumur bor di pesantren Darus Solihin di Pangkal Pinang. Warga begitu antusias antre demi mendapatkan sembako gratis berupa beras 5 kg, 2 liter minyak goreng, dan 10 butir telur. Menurut warga, pemberian sembako gratis ini sangat membantu memenuhi kebutuhan hidup mereka, terlebih menjelang peringatan Tahun Baru Islam. Warga berharap bantuan sembako gratis ini dapat rutin dilaksanakan agar bisa membantu kebutuhan masyarakat di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok saat ini. Dapat beras 5 kilo sama minyak kita 2 liter sama telur juga. Yuk, bantuan sembako ini sebenarnya membantu masyarakat nggak? Sangat membantu. Kapolda Kepulauan Babel, Irjen Hendro Pandowo mengatakan, bantuan sembako gratis dan pembangunan sumur bor dilakukan jelang Hari Bayangkara ke-79. Ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat di Bangka Belitung. Sumur bor kelima di Bangka Belitung, ini rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-79. Ada beberapa kegiatan. Peresmian sumur bor di Pondok Pesantren Darul Solihin bermanfaat bagi masyarakat sekitar sini, bisa digunakan untuk beribadah dan melambangkan keberkahan kemakmuran di Provinsi Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Randy Ferdiansyah, Metro TV. Ya pemirsa, sosok Kapolda Kepulauan Bangka Belitung kerap menarik perhatian masyarakat dengan sepak terjangnya yang dekat dengan masyarakat dan juga cara-cara humanis dalam memberantas kriminalitas. Kita akan langsung berbincang dengan Irjen Hendro Pandowo selaku Kapolda Kepulauan Bangka Belitung. Selamat siang Pak Hendro. Selamat siang Mbak Rama, selamat siang Mbak Marsena serta pemirsa Metro TV yang saya cintai dan saya banggakan. Oke, Pak Hendro, sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih mengenai program-program dari kepolisian di Bangka Belitung, saya mau tanya dulu nih, tadi ada gambar tanda tangannya Pak Hendro, kok ada smiley face-nya, emoticon gitu ya? Itu ceritanya gimana sih Pak Hendro? Memang ya? Dari kecil ya tanda tangannya atau baru-baru ini diubah begitu? Ya itu memang sudah saya lakukan dari waktu zaman pamen ya. Pendamping tanda tangan berupa emot itu menunjukkan perasaan saja. Kalau memang kita bahagia, senang, memberikan manfaat bagi masyarakat, kita berikan gambar senyum. Namun demikian kalau untuk ke dalam anggota, hasil pengecekan terlambat, kita balik gambar senyumnya jadi gambar menangis. Dan ditambahin tetes air mata di kedua matanya itu. Jadi perasaan bahagia aja tuh Mbak Rama. Oke, mencerminkan perasaan bahagia begitu ya, termasuk mungkin dalam menjalankan tugas sehari-hari juga ya Pak Hendro ya. Betul Mbak Rama, untuk memberikan semangat kepada anggota, memberikan juga teguran. Jadi cukup dengan emot senyum dan menangis itu sudah bisa menggambarkan perasaan saya untuk perbaikan. Oke, Pak Hendro, ini kan juga ada informasi-informasi terkait dengan Bangka Belitung yang menarik juga adalah di bulan Mei 2025 ditetapkan sebagai salah satu wilayah dengan zero geng motor. Memang sebelumnya banyak ya Pak di sana? Ya, sebelumnya hasil pendataan kita ada ribuan anggota yang terlibat geng motor maupun termasuk di dalamnya simpatisan. Sehingga dari hasil pemetaan kita, di situ kebanyakan generasi muda, terutama anak-anak SMP, anak-anak SMA. Sehingga itu merupakan generasi muda penerus bangsa, sehingga saya berprinsip jangan sampai Provinsi Bangka Belitung jadi provinsi gangster. Untuk itu kita mengambil langkah-langkah dengan dukungan Forkopimda, Bapak Danrem, Bapak Gubernur, dan rekan-rekan media. Kita mulai dari mensosialisasikan bahaya geng motor, kemudian membuat
pelarangan segala aktivitas geng motor melalui SKB, surat keputusan bersama, kemudian deklarasi pembubaran geng motor sampai dengan penghapusan tulisan seperti di tembok itu, tulisan-tulisan geng motor. Kita dorong masyarakat untuk berani menghapus segala tulisan, termasuk membuat spanduk, dan terakhir tentunya melakukan penegakan hukum dan melakukan penangkapan terhadap DPO-DPO yang pernah melakukan tindak pidana terkait dengan geng motor. Alhamdulillah, setelah kita kerjakan selama 4 bulan, hingga saat ini zero geng motor. Jadi tetap kita pertahankan, kita antisipasi, tidak menutup kemungkinan akan muncul kembali, kita antisipasi dan langkah-langkah kita terus kita lakukan secara komitmen, konsisten, dan kontinu. Oke. Tentu di tengah berbagai tantangan, mungkin keunikan tersendiri juga dari karakter wilayah Kepulauan Bangka Belitung. Sebetulnya bagaimana Pak secara umum ini menjaga situasi Kamtipmas tetap aman di Bangka Belitung, Pak? Ya, Bangka Belitung terdiri dari kepulauan, hampir 400 pulau, kemudian 50 pulau yang berpenghuni. Untuk menjaga situasi Kamtipmas tentunya kita harus memiliki konsep, strategi. Yang pertama, agar rapot Polda Bangka Belitung biru, maka strategi kita adalah yang pertama, penyeberangan anggota di 5 waktu. Pagi, siang, sore, malam, dan tengah malam menjelang dini hari. Itu kita wajibkan anggota untuk menduduki strong point di tempat-tempat, kalau pagi hari di keramaian, di tempat-tempat sekolah, di pasar. Kalau malam hari menjelang dini hari, tentunya di tempat-tempat yang kurang penerangan. Sehingga dengan langkah strategi kita itu, harapan kita yang pertama, angka kriminalitas menurun. Masyarakat merasa aman dan nyaman ketika bepergian atau ketika meninggalkan rumahnya. Dan yang ketiga, kita dikenal oleh masyarakat. Yang keempat tentunya Polda Bangka Belitung keberadaannya bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Sehingga dengan strategi dan langkah kita itu, di samping dengan 12 strategi pemberantasan geng motor, alhamdulillah unggul angka kriminalitas 2023-2024 turun 22%. Untuk sekarang triwulan pertama dibandingkan triwulan kedua juga turun. Dari 600 kasus tindak pidana sekarang 500. Kurang lebih turun 28%. Tentunya langkah-langkah ini akan terus kita lanjutkan dengan pengawasan dan pengendalian yang kuat, ketat, berjenjang, memastikan anggota melaksanakan tugas pokoknya sehingga situasi Kamtipmas di Babel bisa aman dan kondusif. Baik, berarti memang gaya-gaya humanis ini mampu menekan angka kriminalitas yang cukup tinggi di Bangka Belitung ya Pak Hendro. Sebenarnya untuk langkah-langkah humanis ini yang benar-benar bisa diterapkan oleh para pelaku begitu ya ketika ditegur itu seperti apa sih Pak Hendro? Tentu yang pertama pola kepemimpinan kita bahwa seorang pemimpin itu harus memiliki konsep, harus memiliki follower dan harus mampu mengambil keputusan. Dan kita harus memberikan keteladanan. Tentu ada 2 kata yang harus kita kerjakan dalam melakukan tugas kepolisian. Yang pertama, humanis. Humanis tentunya dalam melakukan pembinaan terhadap masyarakat, memberikan contoh kepada anggota, bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat, harus empati. Kita harus merasakan apa sih yang dirasakan masyarakat saat melaporkan kepada polisi. Kemudian setelah itu kita memberikan pelayanan yang baik. Namun demikian tentunya kepada para pelaku kejahatan, kepada para geng motor kita tentu akan melaksanakannya dengan tegas. Itu Mbak Rama. Oke. Ya, itu tadi bagaimana pendekatan humanis kepada publik. Nah, tadi yang menarik Bapak sempat menyinggung menjadi contoh atau teladan bagi anggota. Ini kami akan tampilkan Pak, ada satu video yang juga sempat viral di bulan Januari kemarin bahwa Pak Kapolda nih bahkan menyapa ada seorang ibu. Ini adalah orang tua dari anggota Polda Babel. Nah, pada saat itu sempat viral dan juga cukup membuat kita haru ya. Ini ceritanya seperti apa Pak Hendro? Sambil kita tayangkan, boleh cerita Pak waktu itu bagaimana? Ya, kalau pagi saya itu pasti datang. Jam 7.15 itu sudah tiba di kantor. Biasanya keliling-keliling, mengecek keamanan, mengecek kerapian anggota, mengecek pelaksanaan apel. Nah, saat itu saya ngecek pelaksanaan apel. Di lapangan apel Polda, saya lihat ada ibu
yang menengok saat apel. Saya tanya siapa ini, ternyata ibu yang bertugas di Yanma, kemudian ternyata putranya ada menjadi anggota polisi. Mungkin ibu itu pengen melihat anaknya saat apel ada rasa bangga, rasa haru, rasa khawatir. Saya tanya, kenapa Bu? Ternyata beliau menengok putranya. Akhirnya saya panggil, kita pertemukan, dan saya bahkan sudah ke rumahnya. Sudah ke rumahnya, bertemu dengan suaminya, dengan putranya, dan saya sampaikanlah pesan-pesan moral untuk menjadi polisi yang baik, hindari kekerasan, jangan arogan, kemudian terus bekerja untuk mencapai cita-cita dan karir setinggi langit. Itu Mbak Rama. Baik, kita akan tayangkan sedikit lagi ya Pak untuk videonya. Kita akan perdengarkan seperti apa sih isi videonya. Belajar, jangan sampai ada pelanggaran. Oke, baik Pak Hendro. Jadi untuk menciptakan satuan yang inklusif juga ya di Kapolda Kepulauan Bangka Belitung juga harus bisa dapat merangkul semua masyarakat. Nah, tadi boleh diceritain lagi nggak Pak Hendro, pesan-pesan yang disampaikan kepada sang anak itu apa aja sih Pak? Ya, pesannya jangan buat malu orang tua, buat bangga orang tua, jangan ada pelanggaran, kerja keras, sampai cita-cita tinggi langit. Kira-kira pesan-pesan moral semacam itulah untuk anggota-anggota di semua polisi Babel untuk mampu memberikan contoh bagi anak buahnya, bagi temannya, dan terutama bagi masyarakat. Karena kalau kita sudah melakukan pendekatan humanis, masyarakat percaya mungkin apa yang kita sampaikan akan diikuti oleh masyarakat. Karena rasa kepercayaan masyarakat kepada Polda Bangka Belitung yang cukup tinggi. Baik, jadi itu berbagai bentuk pendekatan yang dilakukan dan juga ini dalam rangka HUT Bayangkara ke-79 juga Pak Hendro yang sebentar lagi akan dirayakan, tapi rangkaiannya ini sudah ada. Nah, kalau di Polda Bangka Belitung ini apa saja Pak yang kemudian dilakukan dalam rangka melayani masyarakat atau penguatan anggota jelang HUT Bayangkara nanti? Tentunya untuk pelaksanaan rangkaian Bayangkara ada petunjuk dan perintah dari Bapak Kapolri terkait dengan kegiatan-kegiatan dilakukan. Tentunya kebanyakan sesuai temanya adalah Polri untuk masyarakat. Sehingga kebanyakan kita melakukan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. Yang pertama olahraga, ada 11 kegiatan pertandingan olahraga yang kita laksanakan. Dan menarik kemarin, pelaksanaan Bubble Run yang diikuti oleh 3.002 personil, peserta baik 5 km, kemudian 10 km maupun 21 km. Kemudian ada bakti kesehatan. Kita melayani kesehatan kepada rekan-rekan dari ojol, kemudian masyarakat sekitar Polda Bangka Belitung, hitan massal, memberikan obat, memberikan alat kesehatan, juga memberikan sembako. Namun demikian tentunya puncaknya nanti 1 Juli 2025 di lapangan Pemda Bangka Belitung. Dan Polda Bangka Belitung tidak hanya melaksanakan kegiatan dengan masyarakat, kita juga hidup di bumi Serpun Sebalai ini, maka satu kegiatan Polda Bangka Belitung adalah penanaman pohon, penanaman 1 juta pohon dalam rangka HUT Bayangkara 2025 di bumi Serpun Sebalai. Oke, itu antara kegiatan yang kita lakukan, Mbak. Programnya mencakupi kesehatan dari jasmani dan juga untuk kesehatan dari alam ya, Pak Hendro. Terima kasih Pak Hendro Pandowo sudah berbagi bersama kami. Semoga ada gebrakan-gebrakan positif lagi ke depannya dan juga semoga bisa menjadi inspirasi untuk Polda di wilayah lain. Terima kasih Pak Hendro Pandowo selaku Kapolda Kepulauan Bangka Belitung sudah bergabung bersama kami dalam program Newsline. Terima kasih Pak Hendro. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi.
Download Metro TV Extend sekarang.